Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Sulaiman, Muhammad Amarkan, yaitu saya sendiri, dan Putri Nabila. Kami akan membahas hasil kerja kelompok kami, yakni sistem kepartaian serta fungsi kepartaian di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Orde Baru. Baiklah, materi pertama kali akan dipresentasikan oleh Sulaiman. Pada Sulaiman, dipersilakan. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian menurut Andrew Haywood 2002 berpendapat bahwa sistem partai politik adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Parameter jumlah partai politik untuk menentukan tipe sistem partai politik pertama kali dikenalkan dan dipopulerkan oleh Duverger pada tahun 1954, di mana Duverger membedakan tipe sistem politik menjadi 3 sistem, yaitu sistem partai tunggal, sistem 2 partai, dan sistem multipartai. Sartori 1976 menyatakan bahwa yang paling terpenting dari sebuah sistem kepartaian adalah sebuah pengaturan mengenai hubungan politik yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan dan secara lebih spesifik apakah kekuatan mereka memberikan prospek untuk memenangkan atau berbagi sharing kekuasaan pemerintah. Bardi dan Mayer 2008 berpendapat bahwa sistem kepartaian tidak bisa ditentukan semata-mata oleh jumlah partai yang ikut dalam pemilu, akan tetapi sebagai fenomena yang multidimensi. Selanjutnya, Bardi dan Mayer menjelaskan bahwa tipe partai politik dipengaruhi oleh 3 dimensi, yaitu vertikal, horizontal, dan fungsional. Dimensi vertikal yang mempengaruhi sistem partai politik dicontohkan dengan adanya polarisasi dan segmentasi di dalam masyarakat pemilih, bahasa, etnisitas, agama, dan lain-lain. Sedangkan dimensi horizontal ditentukan oleh pembedaan level pemerintahan dan level pemilu. Dimensi fungsional disebabkan oleh karena pembedaan arena kompetisi nasional, regional, dan lokal. Fungsi kepartaian. Fungsi partai politik terhadap negara antara lain adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan fungsi partai politik terhadap rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Baiklah, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Putri Nabila. Kepada Putri Nabila dipersilakan. Sistem kepartaian di Indonesia. Sistem kepartaian Indonesia mengunut sistem multi-parti. Aturan ini terdiri dalam pasal 6A atau 2 UUD tahun 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh presiden politik atau gabungan partai politik ini. Artinya, sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik atau lebih. Fungsi kepartaian di Indonesia. 1. Syarat komunitas politik. Fungsi partai politik adalah untuk menyalurkan berbagai macam suara maupun aspirasi masyarakat agar sampai ke pemerintahan. Selain itu, partai politik juga berfungsi untuk menyebarluaskan keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintahan. 2. Sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses di mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. 3. Sarana rekrutme politik. Fungsi partai politik lainnya adalah sebagai wadah untuk menampung dan penyelesaian kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu. 4. Sarana pengatur konflik. Fungsi partai politik harus mampu menciptakan suasana harmonis di antara kalangan masyarakat serta mencontohkan persaingan sehat dalam mencapai tujuan. 5. Sarana kontrol politik. Fungsi partai politik di negara demokrasi seperti ini adalah untuk membentuk, mengingatkan, dan
meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Fungsi partai politik di negara demokrasi seperti ini adalah untuk membentuk, mengingatkan, dan meluaskan kebijakan-kebijakan pemerintahan. 6. Sarana partisipasi politik. Partai politik berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan partai politik menerima dan menampung aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sistem kepartaian di Indonesia pada masa Orde. Pada masa Orde Lama, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno tahun 1945 sampai tahun 1966, mempraktikkan demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi parlementer yang disampaikan menggunakan sistem kepartaian multipartai atau partai yang banyak. Tetapi lama-kelamaan Presiden Soekarno mengganti dengan sistem multipartai, sedangkan pemilihan umum pertama pada tahun 1955 diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen. Baiklah, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Sistem kepartaian di Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto tahun 1967 sampai 1928 mempraktekkan demokrasi Pancasila. Soeharto berhasil menyederhanakan jumlah partai yang bisa ikut dalam pemilu, yaitu PPP, PDI, Golkar. Meskipun pada akhirnya Soeharto berhasil membuat Golkar menjadi partai dominan, partai tunggal. Soeharto juga menjalankan sistem kepartaian, yakni depolitisasi partai, yang artinya upaya untuk menghilangkan atau menghapuskan kegiatan politik yang mana atas dasar Tab MPRS nomor 9 tahun 1996 tentang stabilitas politik dan keamanan. Pemerintah Orde Baru berusaha untuk menghilangkan partai politik dengan ideologi kiri seperti komunis dan sosialis di Indonesia, dan politik masa mengambang, yang artinya pemerintah Orde Baru berusaha untuk meminimalisir perkembangan dan dinamika partai politik dengan menerapkan politik masa mengambang. Sistem kepartaian di Indonesia pasca Orde Baru. Pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, pasca Orde Baru melaksanakan demokrasi konstitusional yang menganut sistem multipartai sederhana, dengan menggunakan pemilu sebagai instrumen untuk menyederhanakan partai yang masuk ke DPR. Penyederhanaan jumlah partai menggunakan ambang batas, electoral threshold, dan parliamentary threshold. Baiklah, sekian dari presentasi hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.